Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan bimbingan untuk bab 1 proposal skripsi dengan judul Gambaran, Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Personal Hygiene saat menstruasi pada remaja putri di SMK X. Oke, pada bab pendahuluan ini saya langsung masuk ke paragraf pertama. Di paragraf pertama ini dibicarakan mengenai remaja, ya, definisi remaja untuk BPKBN. Kemudian menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, jumlah penduduk tentang usia 10 sampai 19 tahun yang jumlahnya 1,2 miliar atau 18% dari jumlah penduduk dunia ini signifikan, sehingga mungkin perlu perhatikan begitu ya. Saya mau memberi masukan, coba nanti diolah lagi paragraf ini supaya kita tahu dari awal paragraf itu kita sudah merasa ada urgenitas yang hadir di sana. Karena dalam pembuatan latar belakang ini itu kita diberi kesempatan untuk menuliskan alasan kita mengapa kita meneliti atau membicarakan tentang personal hygiene ini dan pada remaja putri. Jadi kalimatnya itu harus bisa mengambil sikap gitu ya. Kalimatnya itu memperkuat seperti itu. Jadi jangan hanya menunjukkan data-data saja. Anda boleh katakan bahwa remaja itu jumlahnya sangat besar saat ini di dunia. Menurut BKKBN, ya, remaja yang merupakan kelompok umur usia sekian ini tuh sekarang ini jumlahnya di Indonesia adalah sekian persen dari penduduk. Itu di Indonesia sendiri. Kemudian di dunia juga begitu, jumlahnya sangat besar. Sehingga kesehatan remaja itu harus diperhatikan. Seperti itu. Salah satu kesehatan yang perlu jadi fokus perhatian itu adalah kesehatan reproduksi, yang mana ini erat sekali dengan yang namanya praktik melakukan personal hygiene, misalnya seperti itu. Jadi dari awal sudah harus mengambil sikap dan kalimatnya itu sudah memunculkan bahwa ada masalah yang perlu kita bicarakan lebih lanjut gitu. Jadi bukan cuma hanya remaja menurut ini, WHO menurut ini, kemudian dilanjutkan dalam kehidupannya remaja melalui transisi ini, semua teori-teori yang belum mendukung argumen Anda untuk menjelaskan kenapa penting melakukan penelitian ini. Kemudian seperti sebagaimana masukan saya pada umumnya ya, tolong cari referensi itu yang terbaru, yang paling up to date, karena data itu bisa jadi berubah, setiap tahun pun bisa berubah. Maka dari itu setidak-tidaknya seperti ini dicari 5 tahun terakhir ya, data 5 tahun terakhir, atau yang paling dekat dengan sekarang. Kalau sekarang 2021 berarti paling nggak Anda cari yang ya 2020, 2019 seperti itu. Oke, ini masih membahas tentang menstruasi atau apa. Kemudian, mulai masuk ke permasalahan personal hygiene. Ini literatur yang dipakai tahun 2012 sudah lama sekali. Tolong dicari yang lebih baru, yang lebih kekinian. Hasil-hasil penelitian ini paling lambat-lambatnya adalah 5 tahun terakhir ya, supaya up to date. Karena dari 2012 hingga 2021 ini sudah hampir 10 tahun ya, dan banyak hal yang terjadi di hampir 10 tahun ini. Siapa tahu ini sudah tidak relevan lagi, seperti itu. Ada teori lagi yang lebih baru misalnya. Itu nih, Aryani ini tahun 2010 ini juga gunakan rujukan yang lain. Yang terbaru. Oke. Yang saya ingin katakan lagi adalah
saya belum bisa melihat personal hygiene di sini yang dimaksud itu personal hygiene yang apa. Nah, personal hygiene itu sangat luas, banyak sekali. Seperti contohnya ya, ada beberapa artikel yang mau saya tunjukkan, misalnya seperti ini. Nah, di jurnal ini miliknya Marian G. Delea itu mengatakan bahwa personal hygiene practice itu meliputi face washing and hand washing. Jadi membasuh muka dan mencuci tangan aja itu sudah termasuk adalah personal hygiene. Nah, personal hygiene yang dimaksud dalam skripsi ini itu personal hygiene yang meliputi apa? Coba kita contohkan pada jurnal yang lain. Nah, di jurnal ini miliknya Intan Silviana Mustikawati dengan judul Perilaku Personal Hygiene pada Pemulung di TPA ini menyebutkan hygiene, personal hygiene itu bermacam-macam. Nah, ada yang dari jenisnya itu ada yang mencakupi kebersihan kulit, termasuk di dalamnya mandi, menjaga kebersihan pakaian, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian kebersihan rambut itu juga personal hygiene. Keramas itu tindakan personal hygiene, mencuci rambut, mencuci alat peliharaan rambut, kebersihan gigi ini juga personal hygiene. Kemudian kebersihan mata, kebersihan telinga, kaki, kuku ini semua personal hygiene. Nah, Anda personal hygiene yang seperti apa? Anda harus mencari jurnal yang Anda maksud itu, yang mendukung dengan maksud Anda itu seperti apa. Lalu ada lagi, nah ini jurnal miliknya Maria Anita Yusiana, judulnya Perilaku Personal Hygiene Remaja Putri Saat Menstruasi. Ini menyebutkan bahwa personal hygiene itu yang dimaksud ini ya adalah yang berhubungan dengan genitalia, seperti mencuci area genital dengan air kotor, kemudian membilas secara berlebihan, menggunakan celana yang tidak menyerap keringat, tidak mengganti celana dalam. Nah, mungkin ini adalah langkah-langkah atau personal hygiene yang bisa diadopsi, yang bisa dimasukkan dalam latar belakang Anda. Dan latar belakang Anda belum memuat personal hygiene yang seperti apa yang mau dibahas dan mau diamati, yang dibicarakan, yang berhubungan dengan menstruasi ini yang seperti apa. Jadi ini nanti perlu ditambahi dengan pengertian-pengertian lain ya, personal hygiene ini yang lebih kuat lagi, yang lebih cocok dengan nanti yang mau Anda selidiki di lapangan seperti apa. Dan ini mulai masuk di mengapa kok mengambilnya di SMK Negeri 2. Nah, Anda boleh mengatakan bahwa di sana belum pernah ada penjelasan begitu ya, atau materi mengenai personal hygiene mungkin secara spesifik. Kemudian belum pernah ada penyuluhan kepada siswi tentang personal hygiene saat menstruasi misalnya. Ini boleh dijadikan penguat atau latar belakang. Namun yang pasti di latar belakang ini tuh belum muncul alasan mengapa Anda itu belum kuat begitu ya, mengapa Anda itu perlu meneliti tentang, mencari tahu tentang gambaran pengetahuan sikap dan perilaku personal hygiene di SMK ini. Dan apa pentingnya itu juga perlu ditambahkan dalam latar belakang ini ya. Apa pentingnya sih kita itu mencari tahu tentang personal hygiene di SMK ini? Efeknya apa? Personal hygiene itu kalau tidak dilakukan, terutama saat menstruasi, bisa berimbas pada apa? Jangka pendek dan jangka panjang itu dijelaskan. Itu yang belum masuk dalam latar belakang ini. Jadi nanti bisa dirubah atau dimodifikasi ya. Untuk latar belakang langsung aja kalimatnya yang mengambil sikap gitu. Bikin kalimat yang ambil sikap. Nah, ini di saat ini di Indonesia itu, di dunia kita berangkatnya dari piramida yang terbalik ya. Jadi kita ngomong di dunia dulu, populasi remaja itu besar, apalagi remaja wanita. Remaja wanita itu suatu saat perannya penting karena akan melahirkan generasi selanjutnya misalnya. Di Indonesia sendiri juga jumlah remaja itu banyak, dan kemudian kesehatan remaja itu perlu diperhatikan karena apa? Terutama kesehatan remaja putri. Dan salah satu hal yang menjadi fokus dalam kesehatan remaja itu adalah kesehatan reproduksi yang menyangkut alat genitalia. Nah, di sana ada untuk menjaga kesehatan reproduksi ini
Nah, untuk menjaga kesehatan reproduksi ini, setidaknya juga kita harus melakukan yang namanya menjaga personal hygiene gitu. Nah, personal hygiene itu apa saja? Ini. Terutama personal hygiene ini harus dilakukan ketika seseorang itu sedang menstruasi. Karena kalau tidak dilakukan, efeknya apa? Dan sebagai bagian dari Remaja Indonesia, ini ada sebuah penyelenggara pendidikan ya, SMK terletak di kota X misalnya. Hampir kesemuanya siswanya adalah perempuan, dan di sekolah mereka belum pernah diselenggarakan mengenai penyuluhan ataupun pendidikan tentang personal hygiene, dan sepertinya perlu dicari tahu juga bagaimana tingkat pengetahuannya, sikapnya, dan perilakunya. Supaya apa? Nah, itu bisa dijelaskan di latar belakangnya. Saya rasa itu masukan dari saya ya. Nanti diperbaiki lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.